Nah, apa sih komunikasi digital itu? Definisi dari komunikasi digital sendiri adalah proses pertukaran informasi, pesan, dan gagasan menggunakan teknologi dan platform digital. Dan tujuan dari komunikasi digital yaitu untuk memudahkan akses ke orang yang perlu kita ajak bicara dan informasi yang perlu kita akses. Selanjutnya yaitu manfaat komunikasi digital. Komunikasi digital sendiri sebenarnya banyak manfaatnya, namun kali ini saya akan menyebutkan 3 diantaranya, yaitu yang pertama, jangkauan global, artinya dapat menjangkau di seluruh dunia tanpa perlu kehadiran fisik di setiap lokasi. Yang kedua, yaitu fleksibilitas. Platform digital menawarkan berbagai format, mulai dari teks dan gambar hingga video, audio, dan konten interaktif. Dan yang ketiga, yaitu meningkatkan efisiensi operasional. Komunikasi digital dapat membantu perusahaan yang sudah ada untuk meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya, yaitu kekurangan dan kelebihan dari komunikasi digital. Dalam persoalan, sudah pasti ada kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya yaitu yang pertama, komunikasi digital membutuhkan perangkat atau aplikasi tertentu. Yang kedua, komunikasi digital dapat mengancam data privasi yang tersebar. Yang ketiga, komunikasi digital dapat menciptakan ketergantungan yang berlebihan pada penggunanya. Yang keempat, komunikasi digital dapat menyebabkan berita bohong atau tidak benar keasliannya. Dan yang kelima, komunikasi digital dapat menyebabkan radiasi yang tinggi pada tubuh manusia. Berikutnya adalah kelebihan dari komunikasi digital. Yang pertama, komunikasi digital lebih cepat. Yang kedua, komunikasi digital dapat dilakukan di mana saja selama terhubung dengan internet. Yang ketiga, komunikasi digital dapat mempermudah pekerjaan. Yang keempat, komunikasi digital dapat mempercepat dan mempermudah pertukaran informasi. Dan yang kelima, komunikasi digital dapat mempermudah komunikasi dan berbagai penjuru dunia. Selanjutnya, pentingnya menghindari penipuan dan misinformasi dalam komunikasi digital, yaitu dengan cara yang pertama, menjaga informasi pribadi atau tidak memberikan kode apapun ke orang lain. Hal ini penting karena di era yang serba digital ini, kode saja bisa dengan mudah dibobol oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, tidak mudah tergiur dengan hadiah atau keuntungan yang ditawarkan iklan. Biasanya akan ada iklan yang mengiming-imingi pemilik akun agar tergiur dengan penawarannya, sehingga pengiklan akan meminta data diri yang katanya akan digunakan untuk proses transaksi, padahal itu bisa jadi penipuan. Dan yang ketiga, hanya mempercayai situs resmi. Dalam penipuan, kejadian seperti itu biasanya terjadi pada orang-orang yang dengan asal mentransfer atau meminjam uang pada aplikasi yang tidak atas izin negara. Oleh karena itu, pentingnya bagi kita untuk hanya mempercayai situs resmi. Selanjutnya, adapun dampak negatif dari penipuan dalam komunikasi digital. Yang pertama, kerugian materi seperti uang, barang, atau benda fisik lainnya. Yang kedua, kerugian imateri seperti waktu, perasaan, kebocoran data pribadi atau data fisik. Dan yang ketiga, kerahasiaan pribadi yang tidak cukup. Selanjutnya yaitu langkah-langkah berkomunikasi digital yang bijak. Yang pertama, memperhatikan etika, menjaga kesopanan dan menghargai privasi mereka. Yang kedua, berpikir sebelum mengirim pesan, mempertimbangkan sebelum mengirim pesan, dan menghindari menyebarkan informasi palsu atau hoax. Yang ketiga, berlatih komunikasi lisan, berlatih berbicara di depan umum, dan berpartisipasi dalam diskusi online. Nah, jadi kesimpulannya, komunikasi digital merupakan proses pertukaran informasi, pesan, dan gagasan menggunakan teknologi serta platform digital. Ada banyak sekali manfaatnya dalam komunikasi digital yang bisa kita cari. Dalam berkomunikasi digital, tentunya akan ada kekurangan dan kelebihan. Adapun dampaknya yang jika kita tidak berhati-hati, maka akan menjadi fatal bagi kita.
sebab jejak digital akan berpengaruh seumur hidup. Jejak digital penting karena itu dapat menentukan reputasi digital seseorang. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengontrol diri dalam berkomunikasi digital maupun secara offline.